Putri ini obsesi dengan pernikahan. Namun ia membunuh 16 pemuda yang melamar kepadanya. Hanya karena dia memiliki cermin ajaib yang bisa memantulkan segalanya. Semua pelamar harus bermain petak umpet dengannya terlebih dahulu. Namun begitu ditemukan oleh cermin ajaib, pelamar akan dihukum mati. Hingga munculnya Xiao Wudong. Barulah keadaan berubah. Hanya beberapa hari yang lalu, Xiao Wudong mengikuti pamannya menangkap ikan di tepi laut. Pamannya melemparkan jaring besar, dan berhasil menangkap seekor ikan besar. Namun ikan ini terlalu besar. Pamannya sendirian tidak mampu menariknya. Xiao Wudong segera berlari membantu. Namun ternyata meskipun bekerja sama, mereka hanya bisa bertahan melawan ikan besar itu. Tiba-tiba pamannya terpikir untuk membunuh ikan dengan kapak terlebih dahulu. Maka Xiao Wudong dibiarkan sendirian di sana menarik jaring ikan. Saat itulah ibu ikan membuka mulut memohon agar Xiao Wudong membiarkannya pergi. Xiao Wudong melihat ikan kecil yang masih muda menangis meminta ibu. Hatinya mulai ragu. Tetapi jika melepaskan ibu ikan, dia akan dipukuli oleh paman. Jika tidak melepaskan ikan kecil, mereka akan kehilangan ibu. Saat itu, paman sudah membawa kapak dan menuju ke arah mereka. Xiao Wudong akhirnya memutuskan dengan tegas. Memutuskan untuk melepaskan ibu ikan agar segera pergi. Xiao Wudong sambil melepaskan tali keluar. Sambil berteriak kepada paman bahwa dia tidak bisa menahannya. Ketika paman sudah berada di depan, dia pura-pura tangan tergelincir dan melepaskan ibu ikan kembali ke laut. Paman marah hingga wajahnya memerah. Melepaskan semua kemarahannya kepada Xiao Wudong. Xiao Wudong tidak ingin dipukuli dan hanya bisa melarikan diri. Akhirnya berlari ke tepi tebing tanpa jalan keluar. Ibu ikan berterima kasih kepada Xiao Wudong. Membiarkannya melompat ke punggungnya dan membawanya melarikan diri dari sini. Paman melihat bayangan Xiao Wudong yang menjauh. Meskipun marah dan frustasi, tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat itu, dia mengucapkan beruntung dalam kesialan. Semoga dirinya dan keluarganya sukses dan sejahtera sepanjang tahun baru. Aku adalah seekor ular piton besar. Sifatnya yang jahat sejak lahir. Jangan tertipu dengan mulutku yang kecil. Bahkan gajah pun tidak luput dari seranganku. Xiao Wudong melarikan diri ke kota terlantar ini. Tanpa sengaja bertemu dengan ular piton yang lapar. Xiao Wudong tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun ular piton terus mengejarnya dengan sangat dekat. Beruntung Xiao Wudong lincah menghindar. Sehingga berhasil menghindari masuk ke mulut ular. Dia berlari ke sana kemari dan mengarahkan ular piton ke depan tiang. Mengelilingi ular piton dengan putaran-putaran. Tidak lama kemudian, ular piton terjebak di tiang. Dia kemudian naik ke puncak gunung. Ternyata ada 2 ekor anak elang yang lapar di sini. Ular piton segera mengubah targetnya setelah melihat situasi. Menuju ke arah 2 anak elang. Saat ular piton mendekati sarang mereka, Xiao Wudong mengangkat batu besar di sebelahnya. Dan langsung memukul kepala ular piton. Khawatir ular piton belum mati, dia memukul lagi. Akhirnya menghancurkan ular piton. Dengan cemas, ia memeluk 2 anaknya. Lalu, ia mengucapkan terima kasih kepada Xiao Wudong. Ia mencabut 1 helai bulu dari tubuhnya. Dan meminta Xiao Wudong untuk merawatnya dengan baik. Dan berjanji padanya bahwa jika dia membutuhkan bantuan di masa depan, cukup tunjukkan bulu ini, ia akan menemukannya. Saat Xiao Wudong berkunjung ke hutan lagi, dia bertemu 4 anak rubah yang terus meminta tolong. Xiao Wudong berhenti dan bertanya apa yang terjadi. Anak rubah menjelaskan bahwa ibu mereka terjebak di perangkap. Mereka berharap Xiao Wudong bisa membantu menyelamatkan ibu mereka. Xiao Wudong mengikuti anak rubah ke tempat ibu rubah terperangkap. Saat dia hendak membuka perangkap, tidak disangka, seorang pemburu datang tepat waktu. Pemburu mengira Xiao Wudong datang untuk mencuri mangsanya. Lalu dia mendorongnya ke samping. Pemburu dengan rakus melihat kulit ibu rubah. Xiao Wudong memohon kepada pemburu untuk membiarkan ibu rubah pergi. Dia juga meminta pemburu melihat 4 anak rubah yang malang itu. Pemburu tidak hanya tidak merasa kasihan, malah semakin bersemangat. Xiao Wudong melihat situasi tidak menguntungkan. Dengan diam-diam, dia melepaskan kuda pemburu untuk mengalihkan perhatiannya. Pemburu melihat kudanya melarikan diri. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengejar. Xiao Wudong kemudian menyelamatkan ibu rubah saat kesempatan muncul. Ibu rubah sangat berterima kasih padanya. Kemudian, jika kamu membutuhkan bantuan, apa yang bisa aku lakukan? Di sini, panggil aku 3 kali rubah api. Aku pasti akan datang membantumu. Kebaikan Xiao Wudong membuat hewan-hewan berjanji padanya. Ini juga membantunya membangun hubungan untuk 3 taruhan berikutnya. Xiao Wudong berjalan dan tiba di kota kerajaan. Dia kebetulan melihat seseorang akan dipenggal di depan umum. Dia penasaran dengan kesalahan yang dilakukan orang itu. Maka dia bertanya pada kakek di sebelahnya. Kakek itu kebetulan mengetahui detailnya. Lalu diam-diam memberitahunya. Di kerajaan di dalam kota ada seorang putri. Putri memiliki sebuah cermin ajaib. Cermin ini sangat kuat, bisa memantulkan langit dan bumi. Maka sang putri memberikan perintah. Setiap pemuda yang melamar kepadanya harus bersembunyi dalam 3 hari.
Jika terpantul di cermin, akan dihukum mati. Hanya yang tidak terpantul yang bisa bertunangan dengannya. Dan sekarang pemuda yang akan dihukum mati sudah yang ke-16. Xiao Wudong merasa tidak adil bagi para pemuda yang telah mati. Putri ini sungguh kejam. Maka dia dengan sukarela melamar sang putri. Untuk menghukum sang putri yang jahat ini dengan tegas. Putri mengetahui seorang pemuda miskin berani melamarnya. Merasa Xiao Wudong tidak tahu diri. Seperti mengirim diri ke kematian. Maka sang putri memerintahkan dia untuk bersembunyi dalam 3 hari sesuai aturan. Xiao Wudong pertama-tama menemui ibu ikan. Meminta bantuan untuk menemukan tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Ibu ikan setuju turun. Membiarkan Xiao Wudong masuk ke dalam perutnya sendiri. Ibu ikan membawa Xiao Wudong berkeliling di dunia bawah air. 3 hari kemudian sang putri datang ke menara tinggi sesuai janji. Mengangkat cermin ajaib di tangannya untuk mencari Xiao Wudong. Hanya melihat gunung dan lewati padang pasir di cermin. Akhirnya gambaran berpindah ke laut. Terlihat Xiao Wudong bersembunyi di perut ibu ikan. Prajurit menangkapnya dan membawanya kembali ke istana. Sang putri tanpa ragu langsung ingin memenggalnya. Xiao Wudong tidak terima. Menantang sang putri. Cermin ajaibmu hanya bisa digunakan sekali. Terburu-buru membunuh diri sendiri berarti cermin tidak akan berguna lagi. Saat itu raja datang dan meyakinkan sang putri untuk bertaruh 3 kali dengan Xiao Wudong. Untuk membuat Xiao Wudong tunduk tanpa keberatan dan mati tanpa penyesalan. Maka pertarungan kedua antara sang putri dan Xiao Wudong dimulai. Xiao Wudong mengeluarkan bulu yang diberikan oleh Ibu Elang. Meminta bantuan padanya untuk bersembunyi di punggungnya. Ibu Elang membawa Xiao Wudong terbang bebas di langit. 3 hari kemudian lagi, putri sekali lagi mengangkat cermin ajaib untuk mencari jejak Xiao Wudong. Cermin ajaib memantulkan ke danau dan laut. Melintasi padang rumput dan gurun lagi. Akhirnya menemukan Xiao Wudong yang bersembunyi di punggung Ibu Elang. Juga melacak tempat Ibu Elang beristirahat dan minum setiap hari. Para prajurit menunggu di sana dengan rencana menangkap Xiao Wudong sekaligus. Tak disangka, Ibu Elang membawa Xiao Wudong ke sumber air. Menunggu Ibu Elang mendarat. Memanah Ibu Elang untuk mengusirnya. Xiao Wudong sekali lagi ditangkap oleh para prajurit dan dibawa kembali ke istana. Xiao Wudong mengucapkan kata-kata tegas bahwa kali ini putri pasti tidak akan menemukannya. Aku benar-benar tidak bisa menemukanmu. Putri akan menikah denganmu. Xiao Wudong tiba di tempat dia menyelamatkan rubah api. Dia memanggil rubah api 3 kali. Sebentar kemudian, Ibu Rubah datang berlari dari kejauhan untuk janji temu. Oh, temanku, ada apa denganmu? Xiao Wudong mendekati telinga Ibu Rubah. Dia diam-diam memberitahu rencananya kepada Ibu Rubah. Melihat Xiao Wudong menunjuk ke arah kota kerajaan. Sepertinya rencana ini akan terkait dengan sana. Mereka merencanakan dengan rahasia. Ibu Rubah dengan tegas memberikan jaminan. Tenanglah, temanku. Menggali lubang adalah keahlian kami Rubah. Setelah malam tiba, Ibu Rubah kemudian membawa anak rubahnya untuk gali-gali di bawah tanah. Akhirnya, dalam waktu 3 hari, lubang berhasil digali. Yang tidak diketahui adalah di mana akhir dari gua ini. Xiao Wudong segera masuk ke dalam gua di bawah bimbingan rubah kecil. 3 hari kemudian, sang putri sekali lagi mengangkat cermin ajaib. Cermin ajaib dengan cepat melintasi padang rumput dan gurun. Namun tidak mendapatkan apa-apa. Aneh, tidak bisa menemukannya. Kemana sih benda aneh ini bersembunyi? Sang putri tidak percaya dan sekali lagi mengangkat cermin ajaib. Bersumpah untuk menemukan Xiao Wudong. Tanpa mereka sadari, Xiao Wudong saat ini berada jauh di cakrawala dan dekat di depan mata. Dia bersembunyi tepat di bawah kaki mereka. Mendengarkan setiap gerakan mereka. Pemuda ini, dia benar-benar pandai. Baiklah, jika dia keluar, saya setuju untuk menikah dengannya. Setelah perkataan itu selesai, Xiao Wudong langsung menggeser lantai. Keluar dari gua, muncul di depan sang putri. Xiao Wudong akhirnya menang dalam permainan ini. Kaisar dan permaisuri juga menyetujui dia sebagai menantu mereka. Dan mengatur pernikahan mereka dengan putri 3 hari kemudian. Seluruh negara merayakan dengan gembira. Semua bersyukur putri akhirnya menikah. Di sisi lain, sang putri masih memimpikannya kehidupan bahagia setelah menikah. Namun pada hari pernikahan saat upacara akan dilangsungkan, pengantin pria tiba-tiba menghilang dan melarikan diri di depan umum. Sang putri terkejut dan pucat. Ratu dan kaisar segera bertanya kemana pengantin pria pergi. Pengiring juga merasa bingung. Pengantin pria berkata, hanya setan yang cocok dengan putri yang jahat ini. Dia pergi. Sang putri marah dan malu. Dengan marah, dia pergi ke depan cermin ajaib. Melihat apa yang sedang dilakukan Xiao Wudong saat itu. Namun malah melihat dia sedang bersemangat. Sang putri dengan marah memecahkan cermin ajaib. Taktik Xiao Wudong akhirnya berhasil. Sang putri tidak bisa lagi menggunakan cermin ajaib untuk menyakiti orang lain. Xiao Wudong yang baik hati dan teman-teman hewan bersama-sama menyelesaikan tindakan mulia untuk menghukum kejahatan dan memuji kebaikan.